Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Mawar dengan NIM 181302104 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, nama saya Ulfali Nolandari dengan NIM 181309109 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Baiklah, video ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari material Science for Industry. Nah, yang pertama itu menjelaskan mengenai faktor struktur, kemudian systematic absence, kemudian ada hasil refinement dari maut, kemudian ada parameter gizi. Yang pertama, kita buka dulu Crystalography Open Database. Nah, di sini kita klik search, kemudian di sini kita cari material mineral yang kita gunakan, yaitu Ag2S, kemudian kita klik send. Nah, setelah nanti kita klik send seperti ini, maka akan muncul hasil dari pencarian Ag2S mineral yang kita miliki. Kemudian klik JF dan akan terdownload dengan otomatis. Setelah kita buka data JF-nya seperti ini, kita lihat tentang atomnya di sini, yaitu kita scroll. Nah, bisa dilihat di data CF ini untuk space groupnya yaitu 229. Kemudian untuk atomnya bisa dilihat di sini di S yaitu 000, kemudian di Ag2 yaitu 0 setengah-setengah, dan Ag1 0 setengah-setengah. Crystallography, kemudian klik Bilbao Crystallography Server, kemudian Space Group Symmetry, klik Weak Post. Nah, di sini itu kita klik untuk space groupnya yaitu 229 yang ada di datasheet tadi. Kemudian kita klik standar atau default setting. Nah, di sini saya lihat ada centering koordinatnya. Nah, yang paling cocok itu ada di 2A yaitu 000, kemudian di 6B yaitu 0 setengah-setengah, setengah 0 setengah, setengah-setengah 0. Nah, di 2A harusnya di sini 2, namun di sini ada 1 karena di sini ada centering koordinatnya. Nanti itu akan dijumlahkan dengan centering koordinatnya. Begitu juga dengan di 6B, yaitu di sini ada 1 2 3, harusnya ada 6. Nah, nanti ketiga-tiganya ini tuh kita jumlahkan dengan centering koordinatnya di sini. Nah, itu akan menghasilkan, yang pertama itu akan menghasilkan 0 setengah-setengah, kemudian setengah 0 setengah, kemudian setengah-setengah 0, kemudian yang 0 setengah-setengah, setengah 0 setengah, dan setengah-setengah 0. Nah, setelah hasilnya itu sudah didapatkan, kita cocokkan pula dengan koordinat yang tadi. Nah, jika dilihat di sini sudah cocok untuk 2A-nya itu koordinatnya 00, kemudian di 6B-nya 0 setengah-setengah. Namun, di reflection condition-nya itu ada H00, yaitu H sama dengan 2N. Kita cari letak koordinatnya yang dimana nilai HKL itu 2A dan 6B. Untuk membuktikan F sama dengan 0, itu jika HKL itu ganjil. Nah, ganjil itu seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Tetapi di sini kita lihat bahwa F-nya itu sama dengan genap, yang dimana H sama dengan 2. Nah, agar membuktikan F sama dengan 0, maka yang genap ini kita ubah ganjil agar nanti bisa dibuktikan. Kemudian kita cari yang 0-nya itu paling banyak agar mudah dihitung. Nah, kemudian setelah 2-nya itu kita ubah menjadi ganjil, dalam hal ini saya pilih adalah H00, yaitu H sama dengan 2N. Nah, nanti ini akan diubah menjadi ganjil. Nah, setelah itu lalu kita masuk ke pembuktian faktor strukturnya, yaitu F sama dengan 0 atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke faktor strukturnya. Nah, Sekarang untuk di faktor strukturnya, yaitu diketahui F1 itu sama dengan sigma
1N dikali E dikali 2Pi dikali HX ditambah KY ditambah LZ. Itu dihasilkan dengan E 2Pi sama dengan 1. Kemudian kalau untuk E 2Pi sama dengan 1, kemudian EP-nya sama dengan minus 1. Untuk unsur S itu F1 sama dengan sigma 1N E 2Pi dikali 1, 0 ditambah 0, ditambah 0, menghasilkan 1. Nah, selanjutnya itu ada di F2-nya, yaitu sigma 1N E 2Pi dikali 1 setengah ditambah 0 di setengah ditambah 0 setengah, menghasilkan setengah, yaitu E 2Pi per 2 sama dengan EP dihasilkan minus 1. Maka ditotalin F1 ditambah F2, yang dimana F1-nya itu adalah 1, kemudian F2-nya itu minus 1, yang berarti faktor struktur totalnya yaitu 0. Berarti terbukti bahwa di S faktor strukturnya itu F sama dengan 0. Kemudian untuk pembuktian yang kedua yaitu di unsur AG. Nah, di unsur AG itu ada 6, yaitu 0 setengah setengah, setengah 0 setengah, setengah setengah 0, kemudian setengah 0, 0, 0 setengah 0, 0, 0 setengah. Nah, kemudian unsurnya ini tuh kita kurangkan dengan 1. Maka dihasilkan F1 sigma 1N E 2Pi dikali HX ditambah KY ditambah LZ. Yang dimana untuk HKL-nya itu adalah H00. 100. Kemudian di sini kita masukkan saja tuh nilai yang sudah ada, yaitu sigma 1N E 2Pi dikali 1, 0 ditambah 0 setengah ditambah 0 setengah, menghasilkan E 2Pi sama dengan 1. Kemudian di F2 yaitu sigma 1N E 2Pi dikali HX ditambah KY ditambah LZ sama dengan sigma 1N E 2Pi dikali 1 setengah ditambah 00 ditambah 0 setengah sama dengan E 2Pi dikali setengah sama dengan EP menghasilkan minus 1. Kemudian untuk di F3-nya yaitu atau unsur 3-nya yaitu sigma 1N E 2Pi dikali HX ditambah KY ditambah LZ sama dengan sigma 1N E 2Pi dikali 1 setengah ditambah 1 ditambah 01, kemudian menghasilkan E 2Pi dikali setengah sama dengan EP sama dengan minus 1. Nah, untuk di unsur yang keempat yaitu sigma 1N E 2Pi dikali HX ditambah KY ditambah LZ sama dengan sigma 1N E 2Pi dikali 1 setengah ditambah 00 ditambah 00 sama dengan EP sama dengan minus 1. Kemudian di faktor yang kelima yaitu sigma 1N E 2Pi dikali HX ditambah KY ditambah LZ sama dengan sigma 1N E 2Pi dikali 1, 0 ditambah 0 setengah ditambah 00 menghasilkan E 2Pi sama dengan 1. Kemudian di unsur faktor yang keenam yaitu sigma 1N E 2Pi dikali HX ditambah KY ditambah LZ sama dengan sigma 1N E 2Pi dikali 1, 0 ditambah 00 ditambah 0 setengah menghasilkan E 2Pi sama dengan 1. Nah, dari sudah kita dapatkan untuk unsur F1 sampai F6-nya, maka di sini kita totalkan menjadi 1 ditambah minus 1 ditambah minus 1 ditambah minus 1 ditambah 1 ditambah 1 menghasilkan 0. Maka terbukti bahwa F sama dengan 0. Nah, setelah untuk faktor strukturnya sudah terbukti F sama dengan 0, maka selanjutnya proses refinement mengenai acan theta AG2S menggunakan aplikasi MAUT. Baik, di sini saya akan menganalisis data XRD AG2S acan theta menggunakan aplikasi MAUT. Sebelumnya kita harus memiliki dua data shift dan XRD. Untuk mendapatkan data shift, kita buka terlebih dahulu kristalografi Open Database. Dengan mengklik shift, lalu ketika data shift sudah terdownload, kita klik acan theta untuk mendapatkan data XRD-nya. Klik bagian bawah acan theta.
maka akan muncul seperti ini. Lalu download extray datanya. Setelah mengklik extray data, maka otomatis akan terdownload. Setelah kita memiliki data XRD dan shift-nya, lalu kita klik aplikasi Maut. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita lalu klik file. Setelah klik file, lalu klik load data file. Kita cari file XRD-nya. Nah, ini. Lalu klik open. Di sini akan muncul data XRD-nya. Lalu klik paste. Setelah itu klik shift. Lalu pilih this PC. Download. Lalu klik data yang telah tadi di-download. Klik, setelah itu klik open. Lalu klik data file Acantite-nya, lalu choose. Lalu klik yang paling atas Acantite ini. Setelah itu klik calculate spectra. Di sini akan muncul grafik XRD dan shift-nya. Di sini kita coba lihat terlebih dahulu sudah konvergen atau belum. Ketika belum konvergen, kita klik analisis, lalu wizard Ctrl W. Setelah itu klik quantitative analysis, lalu klik go. Setelah end of refinement, kita cek udah konvergen atau belum. Nah, di sini data sudah konvergen reach, lalu klik analisis. Lalu kita klik result. Nah, di sini akan keluar data seperti ini. Coba kita power besar terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menganalisis data di mana di sini terdapat H itu 0 dan K2 L-nya itu 0. Akan menganalisis di space 3,4. Lalu klik di Maut untuk melihat apakah benar data sudah 3,4. Kita zoom seperti ini. Nah, di sini data ternyata benar 3,4 sesuai dengan data yang ada di sini. Data yang ada di HKL 3,4. Lalu saya akan menganalisis data yang ada di 13 dengan di space-nya 2,6. Kita kembali seperti tadi ke data Maut.
Di sini bisa dilihat bahwa data menunjukkan sama dengan di sini bahwa 2,6. Ini data 2,6 data space-nya.